ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu kita tahu bahwasanya hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sedih, kadang senang. Dikala senang banyak orang yang terlalaikan, terlena, terpedaya dan tertipu. Namun di saat sedih, tidak sedikit dari manusia terjebak, terpenjara, dan bahkan terpedaya dengan kesedihannya, sehingga terjadi pada dirinya al-iktiab. Dalam bahasa Arabnya namanya iktiab atau al-ka'abah. Ia adalah su'ul hali wal inkisar minal huzn, keadaan yang buruk dan terpecahnya jiwa disebabkan kesedihan. Jadi ada orang sedih, namun alhamdulillah Allah beri dia taufik dan hidayah, sehingga kesedihannya itu malah justru membuatnya dekat pada Allah, membuatnya ridha terhadap takdir Allah, dan bahkan membuatnya bersyukur. Namun banyak sekali orang yang kesedihannya itu justru membuatnya terpuruk, keadaannya menjadi buruk, dan tidak tahu arah harus kemana. Maka kita akan membahas sebab-sebab dampak kesedihan ini, dan semoga juga insyaAllah ilaj syar'i, yaitu pengobatan dan penyembuhan syariat sesuai syariat terkait dengan kondisi yang semakin buruk pada seorang yang sedang sedih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai penyingkatan kita langsung ke masalah sebab-sebab kesedihan atau sebab-sebab buruknya kondisi manusia ketika sedih. Yang pertama, di antara sebabnya, yang pertama yaitu dengan bahasa Arab al-i'rad wal ghafla asy-syadida an kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling awal sebab terpuruknya seseorang dengan kesedihannya adalah berpaling dan lalai dari Al-Quran dan Sunnah. Berpaling atau lalai dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berpaling ini berarti dia memang tidak mau ke Al-Quran As-Sunnah. Saat sedih lebih menghibur diri dengan
alunan lagu. Ya. Tidak ke Al-Quran. Ada Al-Quran tidak dengarkan. Disebutkan padanya hadis Nabi, tidak mau membacanya atau tidak mau mengamalkannya, dan mungkin menganggap bahwa itu bukan ilaj syar'i, bukan pengobatan syar'i untuk kesedihannya yang paling dasar. Maka kalau kondisi kita terpuruk, menjadi buruklah situasi, baik dari segi emosi, penampilan, raut wajah, self control, yaitu kendali diri, itu makin memburuk, maka ketahuilah asas pertama yang telah dilanggar pasti adalah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ada pasti yang tidak diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara yang membuat seseorang terpuruk dengan kesedihannya adalah adamu idrakil insan li khair. Tidak memahami kebaikan dari takdir. Tidak memahami kebaikan dari takdir. Ya. Tidak mau mengambil ibrah dari musibah. Tidak mau. Maka adamul idrak lil khair seperti ini berawal dari apa? Lemahnya iman dan aqidah. Lemahnya iman dan aqidah. Karena segala yang menimpa manusia itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara nama Allah Ta'ala Al-Hakim, Maha Bijaksana. Baik takdir baik maupun takdir buruk sama-sama memiliki hikmah yang baik. Maka ketidakmampuan seseorang yang kena musibah atau ujian, ketidakmampuannya untuk mengcapture atau mempelajari hikmah dan kebaikan dari takdir, itu karena dangkalnya iman atau aqidah atau ilmunya. Itu sumbernya, jemaah. Dan itu juga tidak jauh dari nomor pertama, karena tidak berkiblat kepada Al-Quran dan Sunnah dalam memanage kalbunya terhadap kesedihan ini, sehingga makin buruk. Dan orang yang memiliki kemampuan secara syar'i, secara ilmu untuk mengambil ibrah yang baik dari kejadian atau kenyataan pahit dan musibah, maka kita akan melihat dia termotivasi untuk menghadapi musibah dan ujian karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, setelah tadi berpaling atau lalai dari Al-Quran Sunnah, kemudian yang kedua tidak memahami kebaikan dari takdir. Yang ketiga, al-wuqu' fil ma'asi, jatuh ke maksiat atau bermaksiat lah intinya. Lagi sedih, maka dia perparah keadaan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak. Lagi sedih ke diskotik, lagi sedih minum khamar, makin parah keadaan, makin buruk. Betapa banyaknya kaum muslimin yang Allah Ta'ala beri cobaan atau musibah, namun ditimpali olehnya dengan maksiat, yang itu tidak merubah keadaan kecuali semakin buruk. Seperti zina, khamar, dan seterusnya. Silakan dipilih aja yang lain contoh-contohnya. Maka al-wuqu' fil ma'asi 'inda al-huzn yazid al-huzn. Terjatuh ke maksiat ketika sedih itu malah menambah kesedihan. Walaupun alasannya hiburan, entertainment. Ya, itu yang ketiga, jemaah.
Kemudian di antara sebabnya, sebab memburuknya keadaan atau yang keempat ini adalah sebab yang sifatnya kauniyah dan kadang bukan ikhtiar, bukan pilihan manusia, yaitu terkena penyakit ya yang memburuk, terkena penyakit fisik yang memburuk. Ketika sedih, stres, dan kena penyakit. Ya, darah tinggi, kemudian stres, kena penyakit, masuk penyakit-penyakit dan lain-lainnya. Tapi poin ini yaitu terkena penyakit yang memburuk secara fisik, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seseorang dengan ini. Nah, ini qadarullah ma syaa fa'ala. Hanya saja penyakit-penyakit ini kalau kita husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla akan keberadaannya, maka membuat kita insyaallah akan berusaha bersabar, mengambil ibrah dan mendulang pahala darinya. Hanya saja banyak orang ketika terkena penyakit yang semakin buruk, keadaannya semakin buruk, tidak terurus, banyak orang tidak kembali ke Allah, tidak baca Quran, tidak kangen dengan hadis-hadis Nabi SAW, tidak memikirkan hikmah di balik takdir ini, kemudian tidak menjaga diri dari maksiat. Itu komplikasi jadinya. Penyakit fisik terwujud, penyakit ma'nawi memburuk. Dan bahkan kadang-kadang penyakit ma'nawi yang di qalbu itu lebih buruk daripada penyakit fisik jasmani yang ada di tubuh kita. Ya. Kemudian di antara penyebab memburuknya keadaan ketika sedih adalah bertambahnya masalah yang tidak bisa dipecahkan. Bertambahnya masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ini penyebab yang sifatnya kauniyah. Bertambahnya masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ya. Masalah-masalah bisa penyakit, bisa. Atau masalah fulus. Atau keadaan keluarga belum bisa dia pecahkan, gimana caranya? Masalah fulus, belum tahu mau minjem kemana. Sekarang kalau misalnya dirawat di rumah sakit, ternyata dirawat dan misal tidak bisa pakai BPJS misal, mau minjem ke siapa? Enggak ada yang mau minjemin. Muskilah, masalah baru dan belum bisa dipecahkan mau sama siapa ini. Ini nambah keadaan memburuk. Ini di antara penyebabnya. Sebagian orang seperti ini. Ya. Atau sebagian gali lubang, tutup lubang. Punya hutang, ditagih terus, akhirnya dia minjem lagi sama orang lain dengan skema riba. Nambah lagi masalah, tidak terpecahkan masalah itu. Digadaikan barang-barang berharganya dan seterusnya, banyak masalah. Stres kemudian, memburuk keadaan, emosi tidak terkendali. Itu di antara penyebabnya. Ya, kemudian di antara penyebab bertambahnya buruk kesedihan orang tercinta terkena musibah. Orang tercinta terkena musibah. Ini menambah buruk keadaan. Istri atau suami kita lagi sedih, lagi ini, istri atau suami terkena musibah. Atau anak terkena musibah, penyakit dan seterusnya. Menambah pikiran. Makanya sebagian dari dukun ketika ingin menghancurkan rumah tangga seseorang atau mengacaukan rumah tangga seseorang, yang disantet bukan orang tuanya, tapi siapa? Anaknya. Karena kalau anaknya disantet, kedua orang tuanya akan uring-uringan.
ya bisa kacau urusan. Itu terjadi. Maka bertambah masalah mereka. Nah itu diantaranya. Kemudian diantara yang menyebabkan memburuknya keadaan karena sedih adalah telat nikah. Nah, mohon maaf kalau masih belum menikah teman-teman nih, telat nikah. Bapuk. Apa bapuk tuh? Bujang lapuk. Atau maaf, ada yang istilah lainnya perawan tua dan semisalnya. Memang istilah-istilah itu seperti menghinakan, tapi itulah keadaan. Bujang lapuk sampai tua membujang, nggak ada yang mau sama dia. Apalagi kalau misalnya dengan istilah yang seperti tadi, perawan tua atau janda yang tidak ada yang mau lagi gitu. Itu sesuatu yang menyakitkan bagi sebagian orang. Menambah muskilah, masalah, menambah pikiran, sehingga kadang tidak terurus keadaannya. Mohon maaf jika ada di antara jemaah yang mungkin keadaan seperti ini, maka ini kajian cocok buat Anda. Bukan berarti ini mengejek, bukan. Kita cari solusinya insyaallah. Ya, jadi ta'akhuruz zawaj. Telat nikah. Telat di sini udah usia normalnya udah pada punya anak usia segini tapi belum nikah. Bahkan normalnya usia segini sudah punya cucu, belum menikah. La haula wala quwwata billah. Kecuali kalau ada uzur syar'i, misalnya ya, mungkin majnun, gila misalnya, mohon maaf. Atau mungkin ada kekurangan di salah satu organ tubuh yang vital, misal. Tapi tetap itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk bolehnya nikah baginya. Boleh nikah baginya jika dia ingin, mungkin untuk ada yang menservisnya atau membantunya. Namun bagi yang normal sebenarnya hanya karena saingan banyak atau karena dulu pernah punya calon namun meninggal duluan, akhirnya dia berjanji setia tidak mau menikah, maka ini suatu kekonyolan. Suatu kekonyolan. Dengan alasan setia. Dulu saya pernah pengen sama fulanah, tapi pas mau nikah malah dia mati duluan. Pokoknya saya pengen sama dia aja, nanti di surga. Ini suatu kekonyolan untuk zaman ini jemaah. Pertama, dia belum tentu kuat menghadapi fitnah lawan jenis di zaman seperti ini. Itu pertama. Kedua, dengan dia membujang sampai akhir hayat, atau dia pengen terus-menerus tidak mau menikah sampai akhir hayat padahal dia butuh, itu menjauhkan diri dari pahala yang besar dan ibadah yang agung, yaitu menikah. Itu kedua. Yang ketiga, belum tentu dia masuk surga. Ini ketiga. Keempat, kalaupun dia masuk surga nanti, belum tentu si calon itu juga masuk surga. Mungkin ketemu yang lain lebih afdal. Jadi kenapa enggak dunia kita dapat, akhirat kita dapat kalau bisa. Ya begitu. Maka membujang terus ya. Apapun alasannya kecuali ada uzur syar'i, maka itu bukan sesuatu yang baik dan itu menambah masalah. Menambah masalah. Ya. Dan ini bukan berarti kita mencela, bukan berarti kita merendahkan beberapa dari ikhwan atau akhwat yang mungkin belum Allah takdirkan berjodoh. Ya. Kemudian di antara yang menyebabkan apa? Berubahnya keadaan, memburuk karena kesedihan adalah kathratud duyun. Banyak hutang. Banyak hutang yang sekarang ini makin banyak orang hobi ngutang. Dan saya tidak perlu memohon maaf untuk menyinggung masalah ini. Karena banyaknya hamba Allah yang sepertinya rasa takut akan ancaman akhirat itu berkurang karena mudahnya akses untuk berhutang, baik itu pinjol atau pinjaman kredit lainnya, kredit barang dan seterusnya. Kalau dulu emak-emak kredit barang paling panci, penggorengan dan seterusnya. Kalau sekarang kita itu kredit barang beragam macam.
Oke lah, mungkin kebutuhan seperti motor, seperti juga rumah misalnya. Kayak itu sandang, pangan papan, atau kebutuhan peralatan, kebutuhan komunikasi dan juga kendaraan ya. Itu penting sekarang memang. Tapi kadang-kadang kredit atau berhutang itu untuk hal-hal yang sifatnya belum tentu darurat. Karena mudahnya sekarang untuk ngutang di marketplace, ngutang dulu, tidak darurat pakai kartu kredit, ngutang, yang seolah-olah kartu kredit menjadi kebanggaan baginya, padahal itu hutang. Semakin banyak hutang bertumpuk, pusing, memperburuk keadaan, gadai ini gadai itu, bahkan kadang-kadang menggadaikan tanah milik saudaranya sendiri, atau tanah warisan keluarga, atau benda-benda milik saudara sendiri. Masya Allah, la haula wala quwwata billah. Jadi keadaannya memburuk, bukan dirinya saja, mungkin keluarganya makin memburuk. Di antara efeknya adalah ditagih hutang. Ke rumah ditagih hutang oleh bank, rentenir dan seterusnya, ditagih hutang. Malu. Dari yang nagih kadang pakai pakaian preman, malu. Atau yang lagi kadang pakai seragam bank, malu. Kacau keadaan. Itu di antara sebab. Kemudian di antara sebab lainnya yang memperburuk keadaan, al-isabah bil ain wal hasad was sihr. Kena ain, didengki atau kena sihir. Kena ain bisa, atau didengki seseorang bisa, atau kena sihir. Ini satu poin tapi 3 kasus. Kena ain, kena pandangan mata, baik yang hasad atau yang kagum. Ya, sehingga hidupnya jadi tidak enak. Atau ada yang hasad sama dia sehingga diberi fitnah. Atau yang ketiga, terkena sihir, memperburuk keadaan. Yang paling berat biasanya terkena sihir. Namun kadang-kadang ain itu efeknya lebih berat daripada sihir kadang-kadang. Namun semua tidak akan berefek kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang karena dia kena sihir, lewat tempat-tempat gelap kesurupan. Sulit keadaannya. Emosi sedikit ngamuk, sulit keadaannya. Setiap malam nangis tanpa alasan yang jelas. Itu bisa seperti itu. Bingung. Ya. Taib. Kemudian di antara yang membuat tambah runyam juga, memperburuk keadaan, al-akhbar al-muhzinah. Kabar-kabar yang menyedihkan itu bisa memperkeruh, makin keruh. Sudah sedih, ditambah lagi membaca kabar-kabar yang menyedihkan. Ini semua sebenarnya masih banyak. Ini semua adalah sebab-sebab terjadinya al-ka'abah, yaitu su'ul hal bisababil huzn. Buruknya keadaan disebabkan kesedihan. Kita menuju ke al-ilaj, yaitu al-ilaj asy-syar'i, yaitu penyembuhan secara syariat terhadap al-ka'abah, terhadap apa? Yaitu keadaan yang buruk disebabkan kesedihan. Maka yang kita perlukan sekarang adalah obat, treatment, terapi yang benar tuh kayak gimana? Sebelum ke psikologis atau sebelum ke psikolog, ya. Sebelum minta pendapat pada manusia. Maka coba kita lihat di sini al-ilaj asy-syar'inya ada beberapa yang harus kita tempuh. Pengobatan syar'i. Tentu yang pertama sesuai dengan sebab pertama tadi. Pertama, kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu jelas. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yaitu dia menerima kitabullah, membacanya. Lagi sedia baca Quran tuh. Ya.
Banyak orang lagi sedih baca komik, pengalihan, enggak menyembuhkan. Itu sementara aja, pengalihan doang. Dan akan kembali nanti sedih. Terus mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran. Di setiap halaman Al-Quran itu semua obat. Yang boleh jadi setiap halaman itu adalah penyembuh apa-apa yang ada di dalam hati. Kata Allah Azza wa Jalla, tentang orang yang tidak mau berzikir. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, maka buat dia kehidupan yang sempit. Sempit kehidupannya. Belum lagi di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Karena ketika di dunia ditimpa musibah atau kenikmatan, enggak ingat sama Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan untuk beri hidayah padanya, maka akan Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Untuk Islam berarti sih menerima apa yang dikandung dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan siapa yang Allah inginkan dia sesat, maka Allah jadikan dadanya sesak, sempit, haraj, enggak enak. Seolah-olah dia tertekan, seperti seolah-olah apa? Orang yang yas'adu fis sama'. Yas'adu fis sama', yaitu orang yang naik ke langit, makin sesak dia, walaupun makin banyak angin tapi makin sesak dia. Ya, seperti itulah kalau orang makin tinggi ke atas sana. Angin makin banyak, bukannya makin bisa nafas dengan baik, tapi makin tertekan. Seperti orang yang mencari obat untuk kesedihannya dengan maksiat. Banyak pilihannya, tapi makin sesek rasanya. Enggak cocok buat kejiwaannya. Ya. Yang kedua di antara ilaj syar'i, yaitu pengobatan syar'i untuk masalah ini. Dan ini yang kedua ini buat orang yang terjelembab dalam maksiat. Yaitu yang kedua ini adalah taubat nasuha. Taubat yang benar. Istighfar, beramal saleh. Dan tambahan berikutnya, kalau bisa segera nikah bagi yang belum. Ya. Taubat dari maksiat tersebut, dari maksiat yang membuat dia sedih. Istighfar, alihkan ke amal saleh. Dan kalau misalnya dia belum menikah, menikahlah. Supaya dia itu ada tanggung jawab. Supaya dia ada pengalihan dari dosa-dosanya menuju tanggung jawab nafkah, tanggung jawab tarbiyah, mendidik, tanggung jawab berkeluarga. Ya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, istighfar itu memiliki banyak sekali faedah. Di antaranya pengampunan dosa, penjemputan oleh Allah Azza wa Jalla menuju jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa di sini itu lebih dominan takut pada Allah, yaitu taubat, istighfar, amal saleh. Maka Allah jadikan buat dia way out, yaitu makhraj, jalan keluar. Kadang-kadang kita itu menuju jalan buntu, jalan keluarnya ada pada Allah. Dan kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah rezekikan dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah itu cukup buat dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah buat kita itu Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik zat yang kita berserah perkara padanya. Ya. Jadi apa? Taubat.
minta ampun. Makanya di banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah Ta'ala Tawwabur Rahim, Tawwaban Rahimah atau Ghafurur Rahim. Kenapa setelah Tawwab, yaitu Allah menerima taubat, atau Ghafur, Allah mengampuni, kenapa setelah itu Rahim? Karena setelah seseorang bertaubat pada Allah, yang tersisa itu cuma rahmat Allah setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira terhadap taubatnya seorang hamba dibandingkan gembiranya seseorang yang sedang safar di padang pasir dan tunggangannya itu kabur membawa makanan dan bekal seluruhnya, dan dia tidak punya apa-apa di padang pasir selain dirinya dan apa yang lekat pada tubuhnya saja. Kemudian dia tertidur, dan ketika dia bangun, dia dapatkan tunggangannya persis di depannya dengan segala perlengkapan dan bekalnya secara sempurna. Dia bahagia luar biasa. Allah Ta'ala lebih bahagia, kata Nabi SAW, daripada orang itu terhadap taubatnya hambanya. Maka seseorang ketika bertaubat, yang tersisa buat dia adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka apalagi yang kita cari setelah rahmat Allah, melainkan itulah rahmat Allah yang selama ini kita cari. Ketika Allah Ta'ala merahmati hambanya, memberi hidayah pada hambanya, maka tenang hatinya, keadaannya membaik, lebih terurus, lebih tahu arah. Karena kenapa seseorang tidak tahu arah? Karena tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menunjuki. Namun jika Allah Ta'ala yang membimbing, siapa yang bisa menyesatkannya? Enggak ada. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah Ta'ala berikan pada petunjuk, tidak ada yang mampu untuk membuat dia tersesat, karena sudah ada pembimbingnya, Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara ilaj syar'i untuk menyembuhkan memburuknya keadaan karena sedih, yaitu meminta tolong pada Allah. Kemudian meminta tolong pada pihak yang memiliki keahlian. Ya, meminta tolong pada Allah, kemudian meminta tolong pada pihak yang ahli, atau minta tolong pada ahlinya. Ya. Minta tolong pada Allah. Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah pada Allah. Jika engkau minta tolong pada Allah. Ini yang paling pertama. Nah, ketika memang kita butuh wasilah atau bantuan manusia, minta tolong pada manusia setelah kita minta tolong pada Allah terlebih dahulu. Dan meminta tolong pada manusia hanyalah sebagai wasilah. Adapun meminta tolong pada Allah Azza wa Jalla adalah ghayah, yaitu tujuan. Karena manusia, walaupun kita mengandalkannya, tetap dia mampu atau tidaknya itu tergantung Allah Ta'ala. Jadi nomor 3 ini, minta tolong sama Allah, kemudian minta tolong sama manusia jika memang perlu. Tapi manusia ini ahlinya, bukan sembarang manusia, yang punya khibrah, yang punya kemampuan tentangnya. Yang pertama itu minta tolong pada Allah dalam konteks apa? Biasanya istikharah. Dan meminta tolong pada manusia di sini untuk membimbing namanya istisyarah. Ya. Tidak akan kecewa orang istikharah, dan tidak akan nyimpang orang istisyarah. Apa itu bedanya istikharah dan istisyarah? Istikharah itu ke Allah, minta sama Allah, minta pilihan sama Allah. Istisyarah yaitu minta isyarat dari ahlinya, manusia. Kalau keduanya lengkap, alhamdulillah. Kebanyakan manusia
malah istisyarah doang, istikharahnya enggak. Ya. Enggak istisyarah. Cuman minta tolong sama manusia doang, bertumpu pada manusia. Tapi ke Allahnya enggak. Ini salah. Ya. Nah, jadi ada dua apa? Istikharah dan istisyarah. Istikharah ada salatnya, salat istikharah. Bukan tentang nikah doang istikharah itu. Mau bekerja di mana misalnya istikharah. Mau safar jadi apa enggak istikharah. Mau melakukan tindakan ini atau enggak istikharah. Iya. Bahkan dia bingung mau sakit nih, bukan mau sakit, dia sakit, mau dirawat di rumah sakit mana dia bingung. Istikharah. Iya, karena ada keraguan di hatinya. Istri ini sesar apa normal? Dokter menganjurkan sesar karena punya penyakit ini, istikharah. Kalau memang dimudahkan sesar ya alhamdulillah. Dah jawaban Allah Azza wa Jalla. Banyak hal istikharah itu jemaah. Bukan cuma tentang nikah doang. Pas mau nikah aja istikharah. Berarti sekali seumur hidup dong kalau nikah sekali doang. Istikharah. Bahkan seorang wali azan mah. Azan. Oh, taib. Kita berarti lanjut setelah ba'da isya. Taib. Ya, kita lanjut nanti istikharah dan istisyarah. Bagi yang nanti berkenan ba'da isya insyaallah kita lanjut insyaallah taala. Sallallahu alaihi wasallam. Penyembuh yang ketiga terhadap memburuknya keadaan disebabkan kesedihan, yaitu istikharah, meminta pilihan pada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian istisyarah, yaitu meminta arahan pada orang yang memang ahlinya. Ya. Seperti dalam pernikahan, mau nikah misalnya, dan kesulitan mencari jodoh, kemudian ternyata tertemukan satu orang yang kiranya bisa menjadi jodoh, maka istikharah. Apakah dia calon yang memang baik buat dirinya atau tidak? Setelah itu beristisyarah, yaitu mencari orang yang memang memiliki pengalaman dalam masalah jodoh atau orang tua yang memang faham karakter berumah tangga suami dan istri. Ini istisyarah namanya. Ketika kita hal lain bingung mau pilih perusahaan mana, mau melamar di perusahaan yang mana, ada perusahaan A, B, C. Kemudian kita istikharah, minta sama Allah Ta'ala, salat istikharah, kemudian doa istikharah. Allahumma inni astaqdiruka biqudratik wa astaghfiruka bi'ilmik fa innaka ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub, sampai seterusnya. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan setelah itu mungkin bisa mencoba dengan bertanya pada ahlinya yang memang mengetahui perusahaan A, B, C, kira-kira lebih afdal mana dari segi salary, gaji, kenyamanan bekerja, lingkungan pekerjaan, dan beban pekerjaan seperti apa. Itu mungkin bisa nanya sama pihak-pihak yang faham. Itu namanya istisyarah, mencari isyarat, mencari petunjuk dari lisan yang memang ahlinya. Itu penting, perlu. Ya, setelah istikharah, setelah minta sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun istisyarah ini tidak harus, tetapi ada bagusnya, tentu saja. Nah, maka yang ketiga tadi apa, yaitu dia minta tolong pada Allah Ta'ala dengan istikharah. Kemudian, saya bilang kemudian karena minta tolong pada Allah itu nomor pertama. Kemudian dia minta arahan dari manusia yang memang faham dan ahlinya. Dalam urusan pernikahan misalnya, minta arahan sama orang tua misalnya yang lebih faham, itu bagus. Minta arahan dari senior yang berpengalaman, itu bagus, tapi di bidangnya. Itu namanya istisyarah. Ya.
meminta isyarat setelah istikharah. Misal dia setelah istikharah tadi malam, besok atau besoknya lagi dia minta bimbingan atau arahan dari seorang yang memang ahlinya. Ternyata orang itu, pakar tersebut mengarahkan lebih baik kamu ke A atau ke B atau ke C. Diarahkan. Maka ternyata jawabannya itu menenteramkan. Maka mungkin ini adalah jawaban dari istikharah terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan boleh istisyarah pada lebih dari satu orang, silahkan. Tapi istikharah hanya pada Allah. Istisyarah, minta arahan boleh dari satu pihak, lebih dari satu pihak boleh. Karena mungkin opini manusia beda-beda. Antum timbang mana yang lebih afdal, mana yang lebih sesuai dengan interest dan kecocokan hati. Adapun istikharah hanya pada Allah, karena ini tauhid. Karena istikharah ini ibadah murni, minta pada Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu. Kemudian di antara yang membuat seseorang terobati dari keadaan buruk karena sedih adalah al-isti'adzah billah minasyaitan. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, yaitu atau doa-doa lain yang dia minta sama Allah agar dilindungi dari keburukan-keburukan. Zikir pagi petang seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. Atau kalimat dari Nabi SAW, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali terutama di petang, di sore hari. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang mana bersama namanya, dengan namanya itu tidak ada yang akan memberikan madarat sama sekali, baik di langit maupun di bumi ataupun di langit. Dan doa-doa ta'awudz lainnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah saya mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kesedihan ini, dari kegalauan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah saya berlindung pada Engkau dari kegalauan dan juga kesedihan, dan seterusnya. Itu semua bisa. Ya. Jadi meminta tolong, meminta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla. Dan masih masuk poin 4, selain meminta perlindungan, dia yukadzib wasawis asyaitan wa yukhalifuha. Dia dustakan bisikan syaitan dan selisihi bisikan syaitan. Dustakan dan selisihi bisikan syaitan. Dustakan dan selisihi bisikan syaitan. Spekulasi negatif, buang semuanya. Mimpi-mimpi yang buruk jangan dianggap, apalagi diceritakan. Maka Nabi SAW menganjurkan, jika engkau bermimpi-mimpi yang baik, maka bergembiralah, ini ceritakan. Mimpi yang positif, bukan mimpi maksiat. Walaupun dia senang maksiat, tapi jangan, kalau mimpi maksiat jangan. Mimpi yang positif, yang baik, maka silakan ceritakan, haditsha. Tapi ru'ya yang atau mimpi yang buruk, maka itu dari syaitan dan jangan ceritakan. Kalaupun diceritakan, itu dikhawatirkan akan kejadian. Na'udzubillah min dzalik. Dan mimpi dari syaitan itu biasa permainan dari syaitan melalui mimpi. Kadang membekas di hati, bahkan kadang membekas di fisik, bisa jadi. Tapi itu dari syaitan dan jangan ceritakan siapapun. Maka takdzib wasawis syaitan atau mukhalafat wasawis syaitan, menyelisihi dan mendustakan bisikan syaitan, itu adalah kepentingan tersendiri dalam menangkal kesedihan. Dan justru memang rata-rata kesedihan itu adalah kumpulan dari bisikan-bisikan syaitan. Kegalauan itu adalah kumpulan dari ramalan-ramalan bisikan syaitan yang tiada juntrungannya. Spekulasi yang negatif yang belum tentu terjadi, dan kalaupun terjadi, maka itu qadarullah. Suudzon yang syaitan bisikkan dan hembuskan di hati kita. Peperangan argumen yang syaitan bisikkan di dalam hati kita ketika
memang dalam keadaan berseteru pada suatu pihak atau orang. Mungkin kita lagi dizalimi, maka kemudian syaitan menghembuskan beberapa argumentasi peperangan lisan, peperangan kalimat yang itu terbit berentet di qalbu kita bahkan ketika lagi sholat. Sehingga ketika sholat, bacaan memang baca, tapi hati tidak membaca. Hati malah apa? Malah justru mengkreasi di hati, malah terbubui banyaknya bisikan-bisikan syaitan berupa perdebatan sengit antara diri kita dengan fulan atau fulanah, yang mana itu tidak ada sama sekali seharusnya dalam sholat kita. Kita sedang berdebat di media sosial dengan fulan atau fulanah atau di grup WhatsApp. Memang kita benar, tapi ternyata perdebatan fikiran akan perdebatan sengit tersebut masuk ke kalbu kita dan menyusup di sholat-sholat kita. Maka ini merupakan bisikan syaitan, menambah kesedihan. Maka perlu sekali kita kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis Nabi SAW. Mulai banyak membaca Al-Quran ketika memang lagi sedih. Banyak membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Jangan cuma baca lisan doang, hati tapi tetap berdebat, bukan. Tapi baca Al-Quran, fahami maknanya, refleksikan di kehidupan kita, bersyukurlah kepada Allah dengan adanya Al-Quran ini. Gitu. Ya, hiburlah diri dengan salat dan Al-Quran. Ya, hindari bisikan syaitan. Ada bisikan syaitan, tangkis, selisihilah. Syaitan menghembuskan, oh dia tuh kayaknya tuh nyebarin fitnah ke antum tuh, dia akan ada fitnah baru. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar pergi syaitannya. Walaupun mungkin kadang-kadang benar kata syaitan itu, tapi khalas, tenangi hati. Hindari bisikan syaitan. Ya, di antara yang membuat syaitan itu pergi adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, penyembuh dari bisikan syaitan. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ya, syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu min di sini bukan tab'id, bukan sebagian Al-Quran, tapi seluruh dari Al-Quran adalah syifa, penyembuh, absolutely syifa, pasti menyembuhkan kalau emang kita benar bacanya, dan sebagai rahmah, kasih sayang untuk orang-orang beriman. Berarti bacanya harus dengan iman, yakin, percaya, fahami, sanubarikan, dalami. Ya. Dan juga bisa misalnya dia lagi sedih kayak gini, baca beberapa kitab, buku, ya. Di antara buku yang bisa membuat kita itu, ini anak-anak rekomendasikan kalau misal ada di rak-rak antum, alhamdulillah, kitab yang membuat hati kita itu betul masya Allah. Kalau lagi sedih, lagi bermasalah, baca setelah Al-Quran, baca beberapa kitab ini. Di antaranya kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beberapa kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu tentang hati dan betul-betul membuat seolah-olah Ibnu Qayyim ini tahu masalah saya, gitu loh. Tentu setelah Al-Quran, ya. Al-Quran itu paling pertama. Ad-Da' wa Dawa. Da artinya penyakit, ad-dawa obat. Penyakit dan obatnya. Baca kitab Ad-Da' wa Dawa. Satu. Kemudian boleh baca kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga. Asli kitab Fawaid namanya. Fawaidul Fawaid. Ini ana sebutkan kitab-kitab ini, kitab-kitab yang kalau antum baca di bab yang antum sedang galau pada hal tersebut, maka antum akan berkata, ini seolah-olah penulis ini pas nulis tahu saya problemnya di mana. Kok bisa tahu di beliau nih? Sehingga obatnya kecantum di situ. Seperti sedang mendeskripsikan masalah kita di bab tersebut, di kitab-kitab yang tadi disebutkan. Ad-Da' wa Dawa, Fawaidul Fawaid, dan semuanya ini Ad-Da' wa Dawa, ana ada kajiannya. Ya, Fawaidul Fawaid ana ada kajiannya juga rutin. Ya, Ad-Da' wa Dawa ada di Depok misalnya, di Geria Depok, di Sukmajaya ada. Juga di Bekasi juga ada, Pekayon. Fawaidul Fawaid ada di Cibinong, Bogor.
Ighatsatul Lahfan karya Ibnu Qayyim, Ighatsatul Lahfan. Terjemahnya ada semua ini. Ighatsatul Lahfan. Ighatsatul Lahfan ini Ighatsatul Lahfan min masaidis syaitan. Yang artinya adalah menolong orang yang sedang tenggelam dari pancingan-pancingan syaitan. Ini kitab tebal dan benar-benar antum baca, insyaallah banyak sekali hal dan khazanah keilmuan yang menenteramkan hati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Selain Ibnu Qayyim juga ada beberapa kitab Ibnul Jauzi. Kalau ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada juga yang lainnya adalah Ibnul Jauzi, beda orang. Ibnul Jauzi lebih duluan ada di dunia ini ya. Ibnul Jauzi kitab yang paling Masya Allah ya, yaitu kitab Saidul Khatir namanya. Ada terjemahnya, ada semua. Said Al-Khatir, tulisannya Said Al-Khatir gitu aja. Saidul Khatir ini kitab tematik yang isinya faedah-faedah secara tematik. Yaitu Masya Allah, kalimat-kalimatnya itu menggugah rata-rata. Setiap dari tema-tema, setiap dari lafal, setiap dari bab itu seperti maknanya dalam, dan seperti satu kalimat antum renungi bisa 1 jam. Kadang-kadang begitu. Benar ini benar kata beliau. Tentu setelah kitab Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Dan juga boleh juga misalnya kitab Talbis Iblis Ibnul Jauzi. Itu mengoreksi banyak sekali kesalahan hati kita. Talbis iblis itu kamuflase iblis, kalau di distorsi iblis atau kamuflase iblis kalau di Indonesia kan. Terjemahannya banyak. Ya saya nggak bakal nyebutin yang belum diterjemahkan, yang ada terjemahannya, supaya teman-teman bisa mungkin memanfaatkannya bagi yang mungkin nggak bisa bahasa Arab. Talbis iblis. Ya. Kemudian ada juga kitab yang sangat-sangat ana rekomendasikan, ana pribadi untuk diana dan juga teman-teman, yaitu kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Ini adalah ikhtisar dari kitab Minhaj Al-Qasidin Ibnu Jauzi yang mengikhtisar atau meringkas kitab Ihya Ulumuddin-nya Imam Ghazali. Tapi saya sarankan baca Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, terinspirasi dari kitab Ihya Ulumuddin karya Ghazali. Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin ada terjemahnya berapa model. Skemanya sama Ihya Ulumuddin tapi lebih ringkas. Dan ini kitabnya Masya Allah, tentang tawakal, tentang ibadah, banyak-banyak hal Masya Allah, menjamak banyak hal. Nah itu. Ini beberapa kitab dari ulama terdahulu. Ya ulama-ulama sekarang juga banyak merangkai kitab-kitab yang insya Allah menjadi obat hati, tetapi saya cukupkan di situ untuk beberapa kitab. Ya. Kemudian di antara ilaj atau doa yang berapa, yang kelima kok salah. Sabar terhadap celaan manusia. Belajarlah bersabar terhadap celaan manusia. Belajarlah menjadikan penilaian Allah itu yang pertama. Belajarlah wahai kaum muslimin. Belajarlah mencari penilaian Allah Ta'ala. Jangan belajar mencari penilaian manusia, karena itu berpotensi syirik kecil, berpotensi riya, berpotensi sum'ah, dan itu menyakitkan. Orang yang semakin sering riya itu semakin sakit sebenarnya dia, karena enggak ditanggapin sedikit, sakit hatinya. Belajarlah mencari penilaian Allah dan belajarlah bersabar terhadap penilaian manusia. Apalagi ketika kita menjalani syariat Allah Azza wa Jalla. Semakin seseorang hijrah menuju manhaj yang benar, menuju agama yang benar, menuju ibadah yang benar, celaan manusia itu semakin banyak. Semakin banyak. Tapi jangan kemakan dengan celaan mereka.
Melainkan penilaian, ya tentu penilaian Allah kita penilaian Allah lah yang kita cari. Cuma ya tentu dengan cara yang benar. Ya, bukan berarti saya nggak peduli dengan omongan manusia, kemudian bertindak semaunya, berkata semaunya, enggak juga. Tetap dalam koridor yang benar dan akhlak yang benar. Kalau sudah berusaha istiqamah dengan cara yang sesuai sunnah dan akhlak yang benar, maka apa kata manusia itu nomor sekian. Apa yang Allah nilai buat kita itu yang kita utamakan. Dan itu hanya dibawa oleh orang-orang yang kuat pendiriannya untuk akhirat. Maka mencari penilaian Allah Ta'ala dan tidak mengindahkan penilaian negatif manusia yang tidak faham, itu modalnya adalah apa? Percaya pada Allah dan mencari keselamatan hari akhir. Itu modalnya. Jadi belajarlah wahai penceramah ini ya, dan juga teman-teman kaum muslimin, belajarlah bersabar dengan omongan manusia yang biasanya enggak benar. Ya, biasanya tidak benar. Dan di antara hal yang bisa membuat kita bersabar adalah untuk masalah ini, bersabar dari celaan manusia, yaitu menyibukkan diri dengan zikir, salat, ibadah. Itu bisa membuat kita bersabar. Menyibukkan dan mengalihkan celaan mereka dengan berzikir, istighfar. Karena kadang-kadang kalau kita merespon, itu membuat tambah runyam masalah. Ya, manusia itu bisa faham, tapi lebih sering salah fahamnya tentang diri kita, tentang ibadah kita, tentang keluarga kita. Manusia bisa paham global, tapi kerap kali manusia salah fahamnya. Karena manusia kadang melihat hanya zahir atau spekulasi, atau kadang ditunggangi dengan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Makanya zikir itu emas. Kalau misalnya dibandingkan, omongan manusia itu ibarat asap, sementara zikir ibarat angin yang segar, udara yang segar. Semakin Anda menghirup asap, semakin sesak dada. Semakin Anda menghirup udara yang segar, semakin lapang dada Anda. Begitu juga dengan omongan manusia dan zikir pada Allah Azza wa Jalla. Omongan manusia itu semakin didengar, sesak. Tapi zikir semakin Anda lakukan, semakin seger, semakin husnuzan, semakin mana positif hidup ini, semakin tegar, semakin bisa sabar karena kita tahu di sini ada pahala di balik ini. Gitu cuma sekali. Tapi tentu itu setelah kita apa? Menjalankan sesuai dengan koridor syariat. Jangan semaunya dan dengan akhlak yang baik. Kalau akhlak buruk ya pantaslah orang ngomong jelek. Kalau enggak sesuai sunnah ya pantaslah orang memandang negatif. Tapi kalau kita udah menyesuaikan dengan syariat yang benar, ya tentu kita enggak bisa sempurna karena kita manusia. Tapi kita berusaha untuk menuju syariat yang benar dan kita berusaha dengan akhlak yang baik. Apapun omongan manusia itu khalas, itulah hanyalah omongan. Omongan manusia itu tidak selamanya jemaah sekalian. Tapi penilaian Allah itulah yang akan ke akhirat selamanya. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya dan ini terakhir aja, kita jadi yang terakhir. Saya nggak tahu apakah ada pertanyaan atau tidak, tapi ini terakhir untuk poinnya. Al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk. Ini saya pilihkan yang ini. Berbuat baik kepada makhluk itu kadang menjadi penghilang kesedihan. Bukan kadang, boleh jadi selalu. Kadang kita memberi infak secara sirri, secara sembunyi pada orang yang memang lagi butuh dan dia berterima kasih dan mendoakan. Kadang itu menjadi apa ya namanya, skenario of the day gitu. Menjadi pelipur lara, menjadi penghibur yang luar biasa. Ya.
membantu makhluk ketika lagi sedih, lagi sakit, lagi kesulitan. Boleh jadi membantu orang lain adalah wasilah yang membuat Allah ridho pada kita sehingga kita akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Bantulah orang lain. Ya. Al-ihsan ilal khalq. Berbuat baik pada makhluk, baik dengan perkataan maupun perbuatan atau macam-macam hal yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf lawan dari munkar. Berbuat baik dari segi perkataan banyak modelnya. Misal mendoakan orang. Mendoakan orang. Kasih contoh, misal antum lagi kesulitan ekonomi. Ketemu orang yang memang lagi kesulitan ekonomi juga, kita bilang, Masya Allah, semoga Allah Ta'ala segera memberikan antum rezeki yang halal dan berkah. Wah, dia aminin. Dia nggak tahu kok kita juga lagi kesulitan, tapi doa kita didengar oleh Allah. Lihat, hamba ini mendoakan temannya padahal dia lagi sulit, yang akan kembali padanya. Lagi ada problematika rumah tangga, terus ketemu orang juga yang punya problem. Semoga Allah Ta'ala jadikan problem antum itu sebagai peninggi derajat antum dan keluarga antum, misalnya. Amin, kata dia. Apalagi kalau antum tawarkan bantuan, kalau antum butuh bantuan sama ana bantu insyaallah. Bilang aja akhi gitu. Padahal antum juga butuh bantuan. Tapi pengen berbuat karena ada kesamaan nasib ya. Gitu. Dengan kalimat bisa. Dengan perbuatan, ikhwan. Dan saya berkali-kali di banyak majelis, di beberapa majelis, di antara saudara-saudara kita yang saya selalu menganjurkan untuk bantu mereka, walaupun kita enggak mengatakan mereka orang miskin, tetapi kita perlu menaruh iba dan bangga dengan mereka, yaitu teman-teman Gojek atau Grab Bike yang menyempatkan sholat berjamaah di masjid. Muliakan mereka jemaah sekalian. Karena bekerja di jalanan itu bukan hal yang ringan. Dengan penghasilan yang kita nggak tahu seberapa besar, kita nggak tahu. Mereka lebih tahu. Kadang orderan ada tapi jauh dan kehujanan, kepanasan dan mereka. Tapi dengan itu teman-teman kita ini, saudara kita masih menyempatkan sholat di masjid. Maka muliakan mereka. Berikan mereka sesuatu. Boleh jadi mereka ini sebagian dari mereka sedang apa? Butuh untuk anak, butuh menafkahi anak dengan usahanya mereka ini, kita nggak tahu. Bantu. Mungkin kita lagi sedih, lagi bingung, lagi sedih, lagi kacau. Boleh jadi kita bantu mereka. Kasih berapa duit dan seterusnya. Dan wasiatkan untuk dia, jangan tinggalkan sholat, Anda berada di jalan yang baik. Itu akan berkesan di hatinya. Dan mungkin setelah itu dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Menjadi pintu hidayah, kebaikan. Mungkin setelah itu dia mendoakan Anda. Ya, kita enggak mengatakan beliau-beliau ini miskin, bukan. Tapi kalau kita rasain, Pak, jadi ojek online, walaupun saya enggak pernah kayak gitu, alhamdulillah belum pernah bekerja seperti itu. Tapi kalau kita rasain, kita aja naik motor kemana-mana, capek. Ini belum lagi ojek online. Banyak tantangannya. Belum diomelin konsumen, dianggap telat. GoFood kemudian kadang-kadang ada yang enggak, dan terus banyak. Tantangannya banyak. Apalagi yang sudah berusia tua 50 tahun, Masya Allah. Masih seperti itu. Kasihan, mungkin dia butuh. Coba bantu yang seperti itu coba. Malah justru yang minta-minta, ngamen, itu yang enggak usah dibantu. Karena dia minta, enggak kerja, minta. Justru yang seperti itu enggak malah mengganggu ya. Yang seperti inilah yang memang dia masih sholat. Peminta-minta belum tentu sholat. Yang sebenarnya masih sholat. Dan Allah yang tahu, dia mengharapkan ridha Allah orang-orang ini. Sholat berjamaah di masjid dengan mungkin kostum Gojeknya atau sebenarnya. Saya bukan perwakilan dari mereka sama sekali. Wallahi ya, nggak ada koneksi sama sekali. Tapi kalau kita renungi, rasakan mereka kasihan, Masya Allah. Kita berikan mereka penghargaan dengan sholat mereka. Dengan sulitnya hidup di jalanan. Bukan berarti mereka anak jalanan. Ini jangan disalahpahami.
Tapi berbuat ihsanlah jemaah sekalian pada orang yang memang kita lihat dia membutuhkan. Maka itu kesedihan kita berkurang. Bahkan Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk melihat dari segi dunia, lihat yang di bawah. Itu yang membuat kita bersyukur. Sementara dari segi ilmu, amal, keutamaan beragama, lihat yang di atas. Itu membuat kita semakin semangat beribadah dan meniru orang-orang saleh. Ya begitu jemaah sekalian. Wa anwa'il ma'ruf atau berbuat baik kepada makhluk dengan segala macam perbuatan baik, bahkan sampai menghindarkan rintangan atau duri atau paku payung dan misalnya dari jalanan disingkirkan, itu termasuk perbuatan yang bisa menggembirakan hati kita. Sekarang gini jemaah sekalian, ketika Anda melihat di jalanan sambil naik motor nih, ada saudara Anda sama muslim atau siapapun, bahkan dia mungkin bukan muslim, bahkan kita nggak tahu lah, dia ternyata standarnya masih nganga gitu, standarnya masih nganga, yang itu bisa mencelakakan dia kalau salah jalan. Ada polisi tidur atau apa, kita bilang, bang, standarnya bang. Setelah itu kita ngerasa seneng gak? Ngerasa seneng, seolah kita pahlawan telah menyelamatkan hidupnya. Tuh, untuk hal yang sekecil cuman standar diginin aja belum aja itu bisa membuat kita bahagia, apalagi hal yang lebih besar daripada itu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia, karena dia yang paling orang terbaik. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling apa? Yang paling bermanfaat untuk manusia. Di antara manusia yang paling bermanfaat muadzin. Saya mohon maaf nih muadzin sini jangan kegeeran ya. Muadzin jemaah sekalian, yang mana kata Nabi SAW itu lehernya paling panjang di akhirat. Ya kita kalau ngebayangin ya jangan ngebayangin versi dunianya, ngeri soalnya. Tapi di akhirat Allah lebih tahu bagaimana nanti bentuknya. Tapi mereka orang-orang yang paling besar loh pahalanya. Semua jemaah di sini yang jadi jemaah sini dan dengan sebab mendengar azan di sini, semua pahala sholatnya itu balik juga ke muadzin kalau dia ikhlas. Paling tinggi itu, masya Allah. Enggak bahagia tuh? Bahagia harusnya, bahagia. Makanya derajatnya besar, tinggi, masya Allah. Bahkan sebagian dari fuqaha ahli fiqih dalam mazhab Hanbali dan mazhab lainnya menyebutkan bahwasanya derajat muadzin itu lebih afdol daripada derajat imam rawatib, imam salat fardu. Ini tidak bermaksud untuk merendahkan, bukan. Karena dari siapa? Imam hanya imam. Bahkan imam punya tanggung jawab terhadap jemaahnya kalau enggak benar safnya. Tapi muadzin bisa jadi imam, pahalanya ngalir ke muadzin. Kenapa? Muadzin lah yang azanin, bukan imam. Yang lebih ajib lagi kalau misalnya yang azan dia, yang imam, yang qomat dia, yang imam dia. Nah ya masya Allah, ini sholat sendiri namanya. Saya pernah di Salatiga jemaah sekalian, tahun 2004 dulu saya dakwah di Gunung Merbabu. Di Gunung Merbabu, kaki Gunung Merbabu maksudnya. Daerah Salatiga daerah yang masya Allah dingin sekali. Dan di sana banyak kristenisasi, banyak orang-orang non muslim di gunungnya atau di perkotaannya Salatiga. Di desa-desanya terpencil banyak orang muslim. Bahkan ada satu desa itu isinya orang non muslim semua. Saya anak pesantren, ketika saya lewat situ tuh, jangankan orangnya, anjingnya aja ngeliatin saya itu. Saking curiga nih orang muslim nih. Karena kelihatan banget muslimnya. Kita mau dakwah di gunung. Ada salah satu desa, sewaktu saya pulang maghrib mau nyari masjid sama teman saya sholat berjamaah di suatu tempat gitu. Ada azan nih ya, kita ke sana. Ke desa itu. Desa maksudnya ada rumah-rumah warga, enggak terlalu desa banget karena pinggir jalan antara Pasar Sapi menuju ke, kalau mungkin bapak-bapak Salatiga mungkin yang tahu Pasar Sapi menuju ke Kopeng ya. Itu ada di suatu desa di situ masjid. Ya, tentu enggak sebesar sini, Pak. Enggak, ini besar ini, masih jami' ini. Enggak, tapi masjid insyaallah. Nah, kita datangin suara azan itu ke masjid itu. Ana sama teman Ana orang Ngawi ya, itu wudu, kemudian wudu kita berdua, setelah kita wudu masuk, loh nggak ada jemaah. Terus ada qomat, sebelum masuk udah qomat, maaf, sebelum masuk karena masih wudu qomat itu, qomat. Nah kita masuk kan, kita nyari jemaah, enggak, yang ada satu orang, dia kita tepok, kita jadi makmum. Itu sholat maghrib
Sholat maghrib itu. Sholat maghrib. Ternyata pas setelah selesai, anak kan gak bisa bahasa Jawa Pak. Anak orang Jakarta. Teman anak orang Ngawi ngomong bahasa Jawa sama dia. Karena gak ngerti ngomong apa mereka. Tapi habis itu dihikayatkan oleh teman anak ini bahwasanya selama ini hanya dia yang sholat di masjid itu. Dia yang adzan, dia yang iqamah, dan dia sholat sendiri. Jadi imam sekaligus makmum, ngerangkap semua pahala buat dia semua itu. Wallahi itu terjadi tahun 2004. Semoga sekarang enggak seperti itu. Semoga jemaah banyak, mudah-mudahan amin. Itu seperti itu jemaah. Jadi bersyukur ini Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah ini dengan banyaknya jemaah dari beragam macam orang, maka berkah buat antum semua jemaah sekalian. Buat kita semua kaum muslimin. Oh, kita ngeliat ini dan ketika ditanya sama teman-teman, emang enggak ada muslim sini? Rata-rata muslim situ. Samping-sampingnya muslim. Cuman enggak tahu kenapa kok enggak ada yang mau ke masjid. Wallahu a'lam. Ya, jadi bersyukur jemaah sekalian. Muadzin pahala besar. Berbahagialah. Tapi kalau udah ada muadzin ditugaskan di masjid, maka enggak boleh kita menyerobot muadzin resmi sebagaimana imam juga. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Enggak ada pertanyaan kayaknya ya. Enggak ada kan? Kayaknya silakan masing-masing mempertanyakan dirinya aja ya daripada bertanya ke saya. Ya, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, memberikan inspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalbu kita kalbu yang sabar, yang lunak, yang terhindar dari bisikan syaitan, yang dimudahkan oleh Allah taala untuk istiqamah. Dan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita selalu bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, percaya sama Allah, husnudzan sama Allah taala, bahwasanya Allah taala akan mengangkat segala kesulitan sampai akhir wafat kita, yang kemudian kita akan menghadap pada Allah Azza wa Jalla, semoga dalam keadaan qalbun salim, yaitu kalbu yang selamat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.